إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa perintah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada seluruh manusia adalah agar senantiasa mereka bertakwa kepada Allah. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, sebagaimana kami wasiatkan kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa setiap manusia pasti melakukan dosa dan kesalahan. Sehingga saat manusia melakukan dosa dan kesalahan, maka sungguh dia telah melakukan satu perkara yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fitrah penciptaan seorang manusia. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam pasti melakukan banyak kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut adalah mereka yang pandai bertaubat. Sehingga seseorang yang melakukan dosa adalah sesuatu yang wajar. Akan tapi menjadi tidak wajar ketika dia membiarkan dosa tersebut tanpa bertaubat. Menjadi tidak wajar pada saat dia melegalkan dosa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi tidak wajar pada saat dia merasa nyaman dengan dosa tersebut dan terus menerus melakukannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, "Inni la astaghfirannallaha wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang dijamin masuk surga, seluruh dosa-dosanya pasti dihapuskan oleh Allah, akan tapi mengajarkan kepada kita seperti apa kita seharusnya bersikap setiap hari dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bertaubat, kata para ulama, hukumnya adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Sehingga berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bertaubat kepada Allah adalah kewajiban setiap hamba. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "At-taubatu wazifatul umur." Sesungguhnya bertaubat kepada Allah adalah tugas seumur hidup seorang hamba. Karena setiap hamba pasti melakukan dosa, dan setiap dia berdosa, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kita harus bertaubat? Apa saja keutamaan dan keistimewaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Dan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat sangatlah besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Sesungguhnya Allah sangat bergembira, Allah berbahagia dengan kegembiraan yang sangat besar ketika ada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Kemudian Nabi menyebutkan, "Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran kegembiraan seorang hamba pada saat dia bersafar. Kemudian di tengah-tengah safarnya, di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba dia mau istirahat, sehingga tunggangannya itu diikatkan, kemudian dia beristirahat. Tunggangannya sudah diikat, dan di atas tunggangan tersebut terdapat seluruh perbekalan yang dimiliki oleh orang ini untuk kebutuhan safar. Pada saat dia bangun dari istirahatnya, tiba-tiba unta yang dia tunggangi, yang di situ ada seluruh perbekalannya, hilang, entah kemana. Sedangkan posisinya dia berada di tengah-tengah padang pasir yang tidak bertepi sama sekali. Sehingga Nabi mengatakan fa'ayisa minha, orang ini pun merasa putus asa bahwa dia tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya. Dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, sehingga dia pun meninggalkan dia pun menunggu kematian. Nabi mengatakan fabainama huwa kadzalik, pada saat dia sedang menunggu kematian dalam kondisi sudah putus asa bisa melanjutkan perjalanan, kata Nabi SAW, fa idza huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha, tiba-tiba unta tersebut berada di sampingnya, kembali tanpa dicari, kembali tanpa diusahakan, dia pun memegang kekangnya dengan kuat. Kemudian karena saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah SAW, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah ucap karena saking bahagianya hatinya, karena dia bisa mendapatkan untanya kembali. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan kebahagiaan, kegembiraan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki pada saat hambanya bertaubat kepadanya. Sehingga Nabi mengatakan Allah lebih berbahagia daripada orang tersebut ketika dia bisa mendapatkan kembali untanya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam tudzibu la dhahaballahu bikum wa la ata biqaumin yudzibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum." Kalau seandainya kalian orang-orang yang tidak berdosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kalian semua. Kemudian Allah akan menciptakan manusia-manusia yang melakukan dosa. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah dan Allah kabulkan taubat-taubat mereka. Allah kabulkan istighfar yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini adalah dalil yang menunjukkan betapa Allah senang pada saat seorang hamba tersebut bertaubat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama At-Tawwab, yang artinya yang maha menerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang artinya yang maha mengampuni dosa.
Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Afu yang artinya Maha memaafkan. Sehingga jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah. Jangan pernah ragu untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sebesar apapun ketika hamba tersebut bertaubat kepadanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Maksud dari melampaui batas di sini adalah melakukan dosa yang terlalu banyak, melakukan dosa yang terlalu besar. Bisa jadi dosa-dosa tersebut menjadikan hubungan kita terputus dengan saudara-saudara kita. Bisa jadi dosa tersebut menjadikan orang-orang di sekitar kita tidak mau mendekati kita. Lihat bagaimana Allah mensifati pendosa ini dengan kata melampaui batas. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang seperti ini? Apa yang akan Allah lakukan kepada orang yang dosanya sudah terlalu banyak, terlalu besar? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kalian. Allahu akbar. Kemudian kata Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga para ulama mengatakan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayat ini adalah arja ayat fi kitabillah. Ini adalah ayat yang paling memberikan harapan dari seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga sebesar apapun dosa seseorang, sebanyak apapun dosa seseorang, jika dia bertaubat, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan para ulama menyebutkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi pada saat seseorang bertaubat agar diterima oleh Allah. Yang pertama adalah dia meninggalkan dosa tersebut. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, at-taubatu ma'al israr diddan, bertaubat dan melakukan dosa adalah 2 perkara yang kontradiksi, tidak mungkin bisa disatukan. Sehingga seseorang yang bertaubat, yang harus dia lakukan pertama kali adalah dia tidak melakukan lagi dosa tersebut. Dia tinggalkan dosa tersebut, sehingga tidak bisa seseorang yang mengatakan bahwa dia bertaubat dari khamr, akan tapi di tangannya masih ada botol khamr. Seseorang yang taubat dari dosa zina, akan tapi dia masih memiliki hubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin hubungan dengannya. Sehingga yang harus dilakukan pertama kali adalah tidak melakukan dosa tersebut, melepaskan diri dari dosa tersebut. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah menyesali dosa yang sudah dia lakukan. Nabi mengatakan an-nadamu taubah, sesungguhnya penyesalan adalah taubat. Seseorang menyesal dengan sepenuh hatinya, betul-betul menjadikan hatinya sedih, teriris pada saat dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian syarat yang ketiga adalah keinginan yang keras, tekad yang bulat untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Kata para ulama, syarat yang ketiga ini dilakukan pada saat seseorang memutus seluruh wasilah dan sebab yang bisa menghantarkan dirinya untuk terjerumus ke dalam dosa yang pernah dia terjerumus ke dalamnya. Sehingga ini adalah 3 syarat taubat yang dipersyaratkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Sebagian ulama menjelaskan bahwa jika dosanya berkaitan dengan orang lain, ada hak orang lain yang diambil, ada harta orang lain yang diambil, atau ada aset orang lain yang dikuasai padahal bukan miliknya, maka ditambahkan syarat yang keempat, yaitu agar hak orang lain dikembalikan kepada pemiliknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain, sesungguhnya orang yang mati syahid seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan kecuali hutangnya. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan jika dosanya berkaitan dengan orang lain, maka dia harus menyelesaikan dosa tersebut dengan orang yang terkait. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.